Ini ada pertanyaan cukup menarik nih, Dr. Aisyah dari Austin, Texas ya, dari wilayah Austin, Texas. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada korelasi antara watak dengan kecenderungan memiliki mental health disorder? Misalnya apakah melankolis cenderung memiliki obsessive compulsive disorder, dan kira-kira bagaimana mengidentifikasi serta mencegah, Dok, kalau memang ternyata ada riset atau hubungan yang seperti itu? Silahkan Dr. Aisyah. Ya, baik. Jadi memang ada betul kaitan mental health dengan watak ya. Jadi karena apa? Karena di dalam otak itu ya, kalau kita belajar tentang tadi ya, tentang otak manusia, boleh saya buka satu lagi ini ya silahkan, Dok. Slide-nya Dr. Kenia ya, supaya kita langsung bisa. Jadi begini, mohon izin saya buka dulu, sebentar saya cari sedikit. Jadi karena di otak manusia ini ada emosi ya, kemudian ada watak, maka interaksi antara emosi dan watak ini sering membuat ya kondisi mental kita ada gangguan ya. Jadi ini ya. Jadi nyon sewu, mohon maaf, ini otak lagi ya. Di sini kan watak ya. Di sini watak. Di sini watak dan bakat, dan kita tadi watak pembawaan ya, yang dua jenis tadi, ada yang dominan, ada yang kombinasi. Di sini juga ada kekuatan dan kelemahan. Oke, nah emosi yang mana sih? Emosi yang ini di dalam, dia bentuknya ya elips ini, ya ini disebut limbic system. Ini emosi. Nah, watak mempengaruhi emosi. Itulah yang saya tadi katakan, watak ekstrovert lebih sering jatuh di emosi yang kalau dalam Islam namanya nafsu amarah, atau dia berada di level ya lust ya, kemudian anger and pride. Itu tiga itu. Ya. Nah, kemudian yang watak introvert itu sering berada di level yang nafsu lawamah. Dia masuk di level apati, ya, grief and fear. Itu. Nah, yang ambivert itu justru sering ya berada di dua level emosi itu, level amarah lawama, dia lebih labil, makanya tadi ambivert itu labil ya. Yang saya Dr. Kenia kan ambivert, terasa nggak sering labil, kadang-kadang ya, kadang-kadang lagi pengen ekstrovert banget, kadang-kadang pengen introvert banget gitu. Jadi ya, orang ambivert itu labil memang, tapi mau nggak mau itu watak itu udah ada di sini, tinggal kita pelajari. Nah, maka orang introvert yang sering berada di level emosi frekuensi rendah atau lawama itu ya, yang sering kena gangguan mentalnya atau mental disordernya itu depresi. Depresi, orang introvert itu mudah depresi. Nah, gitu ya, Dok? Ya, kalau ekstrovert ya, karena dia sering dia kan spontan, kemudian to the point, belak-belakan ya, apa-apa itu di jenis manajemen emosinya ekspresif ya, maka dia sering jatuh di level kalau nanti mental disordernya di manik atau mania, ya mania. Nah, yang ambivert ini yang sering manik depresif istilahnya. Kadang dia tiba-tiba seneng banget, kadang-kadang depresi banget, ada suicide di situ gitu. Nah, manik depresif ini yang sering terkenal sekarang istilahnya bipolar. Bipolar itu sering terjadi pada watak ambivert, sering terjadi. Ya. Nah, kalau OCD, obsesif kompulsif, itu sering terjadi pada watak yang ada kolerisnya kah atau ada melankolisnya. Karena keinginan dia tadi perfeksionis tadi kan. Jadi kadang bolak-balik ngecek ya, pintu udah ditutup belum, lebih dari 3 kali ya. Atau udah cuci tangannya berkali-kali. Itu biasanya watak apapun, baik ekstrovert, introvert atau ambivert, yang ada melankolisnya dan ada kolerisnya itu. Ya, misalnya orang sanguinis koleris, kenapa dia OCD? Karena dia si kolerisnya yang bikin dia OCD. Ya. Kemudian orang plekmatis melankolis, kenapa dia OCD? Ya karena si ada melankolisnya. Koleris melankolis itu paling sering, melankolis koleris ya. Punten seperti Dr. Kenia nih, ini kalau kita tidak atur, kita punya
emosi, kemudian kita tidak belajar bagaimana mental health ini dibangun atau dijaga, itu bisa OCD, itu bisa OCD, bisa bipolar gitu ya. Nah, untuk menjaganya itulah itu kita belajar agama, dan nanti agama ini masuk di otak depan ini tadi yang Pak Andre tadi sampaikan. Ya. Waktu kita istighfar, astagfirullahaladzim, kalimat istighfar itu jalan ke sini, itu akan ya meredakan otak emosi, kemudian nanti membuat yang watak bawaan di lobus parietalis ini kelemahannya tercover. Kemudian kita belajar bahwa Allah Maha Pemaaf, Allah Maha segalanya, itu ilmunya di sini nanti. Di sini. Itulah makanya kita perlu tahu watak, tahu bakat, tahu emosi, dan kita harus belajar juga bagaimana ya prinsip-prinsip apa yang Allah mau. Ya inilah mengaji dan mengkaji itu. Nah di sini nanti ilmunya. Orang watak bisa sama, tapi isi yang di sini yang beda nanti. Oh, gitu. Ya. Jadi pencegahannya bisa dari pemahaman agama, kemudian juga bisa dilakukan adaptasi ya dok? Iya, untuk betul. Mencegah. Pertama sekali justru setelah belajar watak, belajar emosi. Ya, how to handle emosi gitu. Kan emosi selama ini orang ekstrovert dia pakai manajemennya ekspresif. Setiap ada marah atau kesel langsung dikeluarin, diumbar gitu kan. Memang bagus untuk dirinya tapi nggak enak buat orang lain. Orang lain dia udah nggak marah, orang lain yang marah karena dia ekspresif gitu. Ya, yang introvert itu pakai manajemen emosinya supresif, dia tekan, sehingga orang lain sih melakukan kesalahan dia enak-enak aja karena nggak dimarahin. Tapi si supresif ini yang psikosomatis nanti, awalnya kan psikosomatis kan, jadinya seperti itu. Ya, ambivert di antara dua, ekspresif, supresif, ekspresif, supresif. Nah, apapun watak, yang diminta adalah kita belajar di otak bagian lobus frontalis untuk apa? Manajemen yang disebut releasing. Release. Ya, menahan atau melepas pelan-pelan. Nah, releasing ini sebetulnya kalau di konsep agama inilah sabar. Sabar ini dia dari bahasa Arab, sabaru yasbiru yang artinya menahan. Kalau kesel, nggak langsung diumbar, tapi juga jangan ditekan. Itu releasing. Caranya apa? Itu tadi yang Pak Andre bilang, istighfar, ingat Allah. Itu namanya releasing. Teknik releasing itu adalah ya kita mengingat Allah. Atau teknik yang universal untuk siapapun manusia, apapun agamanya adalah olah nafas. Jadi pada saat kita kesel, ya kita kesel nih, orang ekspresif kesel, biasanya kan langsung diumbar, orang di depan langsung disemprot. Ini dia tarik nafas. Ya, kalau dia muslim istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan tidak boleh menyampaikan apa yang mau ditegur, tetapi ya naikkan dulu level emosi ke level yang disebut level mutmainnah. Ya, yang itu cirinya courageous, acceptance, peace, ya, enlightenment. Jadi baru kita tegur, ya. Saya mau bilangin kamu ya, tapi orang yang ditegur tidak tersinggung tapi tersentuh. Itulah dahsyatnya release. Gitu. Jadi perlu latihan juga ini sebenarnya dok ya. Iya. Jadi makanya mengapa teknik releasing gampang saja, nggak susah-susah, asal ya sudah sering lakukan itu gitu. Kayak tarik nafas dalam. Kadang kita nggak kepengen tarik nafas, badan otomatis ya menghela nafas. Gitu ya. Kalau kita lagi ngantri nih, mau nonton di bioskop, ya udah setengah jam, tiba-tiba ada ibu masuk di situ. Kita langsung gini kan. Gitu ya. Otomatis tuh badan. Itu releasing. Ya, releasing. Dia udah terbiasa. Atau istighfar. Dibiasakan pada saat lagi tidak marah, lagi habis sholat istighfar. Pas kondisi sedang tiba-tiba masuk ke emosi negatif, langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Itu proses habituasi namanya. Ya, habit. Nah, itulah pentingnya kita lafazkan itu. Kurang lebih kayak gitulah rangkaian-rangkaiannya yang ada di otak kita. Ya.